Hai, saya Jibril. Selamat datang di Fitmat. Pada video ini, kita akan belajar mengenai grafik. Sederhananya, menggambar grafik artinya membuat representasi visual dari suatu persamaan ataupun kumpulan data, sehingga kita bisa lebih mudah dalam memahaminya. Ketika matematika hanya berupa sekumpulan angka dan simbol di kertas, mereka itu terasa abstrak dan sulit dipahami. Tetapi dengan menggambar grafik, angka-angka dan simbol yang abstrak tadi dapat dilihat sebagai representasi visual, sehingga akan lebih mudah dipahami. Nah, untuk dapat memvisualisasikan angka-angka dan simbol matematika tadi, kita akan membahas bidang koordinat, yaitu tempat kita untuk menggambar grafik. Tapi sebelum itu, kita bahas dulu kerabat terdekat si bidang koordinat, yaitu garis bilangan. Kalian ingat kan cara kerja garis bilangan? Garis bilangan itu dimulai dari bilangan 0. Dan bilangan bernilai positif saat kalian bergerak ke arah kanan dari 0. Dan bernilai negatif saat kalian bergerak ke arah kiri dari 0. Dan biasanya terdapat tanda yang menunjukkan letak setiap bilangan bulat di sepanjang garis. Sekarang bayangkan kita menyalin garis bilangan itu dan memutar salinannya berlawanan arah jarum jam sebesar 90 derajat. Sehingga kedua garis bilangan itu saling tegak lurus dan keduanya berpotongan di titik 0. Nah, sekarang yang kita miliki bukan lagi garis bilangan, melainkan bidang bilangan. Pada dasarnya, bidang bilangan itu adalah versi 2 dimensi dari si garis bilangan. Dengan tambahan dimensi itu, bidang bilangan jauh lebih banyak fungsinya dibanding dengan garis bilangan. Dengan garis bilangan satu dimensi yang sederhana, kita dapat menunjukkan posisi berbagai angka di sepanjang garis itu dengan menggambar titik-titik. Tetapi tidak peduli seberapa banyak titik yang kita gambar, titik-titik itu selalu berada pada garis yang sama. Sedangkan dengan bidang bilangan 2 dimensi, kita dapat menggambar titik di mana saja di wilayah 2 dimensi tersebut. Dan dengan tambahan dimensi itu, maka akan terbuka dunia dengan kemungkinan-kemungkinan baru yang tidak mungkin terjadi di garis bilangan. Dengan garis bilangan satu dimensi, menggambar titik sangatlah mudah. Kalian hanya butuh satu bilangan untuk mengetahui di mana kalian harus menggambar suatu titik. Sedangkan dengan bidang bilangan 2 dimensi, kalian memerlukan 2 bilangan untuk menggambar titik. Kedua bilangan ini disebut koordinat, dan mereka bekerja sama untuk menentukan posisi suatu titik pada bidang bilangan. Itulah sebabnya bidang bilangan disebut sebagai bidang koordinat, yaitu tempat untuk menggambar koordinat. Koordinat menggunakan format penulisan yang khusus untuk membantu kalian mengenalinya. Kedua bilangan tersebut dimasukkan dalam tanda kurung dan titik koma sebagai pemisah keduanya. Jadi ketika kalian melihat 5.3 atau negatif 7.0 atau 5.1,5, kalian akan tahu bahwa kalian sedang berurusan dengan koordinat. Nah, untuk memahami cara kerja koordinat, ingat bahwa bidang bilangan yang kita punya dibentuk dengan menggabungkan dua garis bilangan yang saling tegak lurus. Mulai sekarang, kita akan menyebut setiap garis bilangan itu sebagai sumbu. Salah satu sumbu itu horizontal, seperti garis cakrawala. Dan sumbu yang satunya lagi itu vertikal, yaitu garis yang lurus ke atas dan ke bawah. Oleh karena itu, mereka sering disebut sumbu horizontal dan vertikal. Namun, lebih sering lagi, sumbu-sumbu itu disebut dengan nama-nama berbasis variabel. Sumbu horizontal disebut sumbu X, dan sumbu vertikal disebut sumbu Y. Nah, sekarang kita punya pertanyaan. Mengapa menggunakan nama variabel? Jawabannya ialah karena masing-masing dari dua bilangan koordinat itu sebenarnya adalah variabel yang berhubungan dengan posisi tertentu sepanjang salah satu dari dua sumbu bidang koordinat. Dan karena variabel tersebut biasanya disebut X dan Y, masuk akal untuk memberi nama kedua sumbu dengan cara yang sama. Bilangan koordinat pertama yang terdaftar akan disebut X,
dan bilangan koordinat kedua yang terdaftar akan disebut Y. Dan kita akan selalu mendaftar bilangan-bilangan dalam urutan itu. X terlebih dahulu, dan kemudian Y. Sehingga kalian tidak pernah bingung membedakan keduanya. Faktanya, koordinat sering disebut pasangan terurut, karena mereka adalah sepasang bilangan yang selalu terdaftar dalam urutan yang sama. Nilai X pertama, nilai Y kedua. Jadi jika kalian memiliki koordinat 5,3, itu artinya X sama dengan 5 dan Y sama dengan 3. Cukup mudah bukan? Tetapi sekarang bagaimana cara kita menggambar titik koordinat atau pasangan terurut ini pada bidang koordinat? Nah, bilangan pertama pada pasangan terurut memberitahu kalian di mana sepanjang sumbu X titik tersebut berada. Dan bilangan kedua pada pasangan terurut memberitahu kalian di mana sepanjang sumbu Y titik tersebut berada. Dua bilangan pada pasangan terurut bekerja sama dalam menentukan posisi titik, dan masing-masing bilangan hanya memberikan setengah informasi tentang di mana titik itu berada. Untuk melihat cara kerjanya, kita gambar titik dengan koordinat 5,3. Pertama, kita cari nilai X sepanjang sumbu X, yaitu 5. Namun, kita tidak akan menggambar titik, melainkan kita menggambar atau sekedar membayangkan sebuah garis tegak lurus terhadap sumbu X yang melalui angka 5. Kita melakukan hal itu karena bilangan pertama dalam pasangan terurut hanya memberitahu kita di mana titik tersebut berada sepanjang sumbu X. Dalam kasus ini adalah 5. Namun, titik tersebut posisinya bisa berada di mana saja di sepanjang garis yang dibuat, karena garis tersebut adalah garis yang mewakili setiap titik dengan nilai X sebesar 5. Kita beri nama garis itu X sama dengan 5. Kita tidak dapat menentukan posisi sesungguhnya titik koordinat sampai kita melihat bilangan kedua pada pasangan terurut. Oleh karena itu, langkah berikutnya adalah kita cari nilai Y sepanjang sumbu Y, yaitu 3. Tapi sekali lagi, kita tidak akan menggambar titik, melainkan kita menggambar atau sekedar membayangkan garis tegak lurus terhadap sumbu Y yang melalui angka 3. Kita melakukan hal itu karena bilangan kedua dalam pasangan terurut hanya memberitahu kita di mana titik tersebut berada di sepanjang sumbu Y. Dalam kasus ini adalah 3. Namun, titik tersebut posisinya bisa berada di mana saja di sepanjang garis baru yang kita buat, karena garis tersebut adalah garis yang mewakili setiap titik dengan nilai Y sebesar 3. Kita beri nama garis itu Y sama dengan 3. Nah, lihat apa yang kita punya sekarang. Garis pertama mewakili semua kemungkinan posisi titik di mana X itu sama dengan 5. Dan garis kedua mewakili semua kemungkinan posisi titik di mana Y sama dengan 3. Dan titik di mana kedua garis tersebut berpotongan mewakili satu-satunya titik di seluruh bidang koordinat di mana X sama dengan 5 dan Y sama dengan 3. Perpotongan itulah posisi titik koordinat kita. Nah, itu adalah penjelasan dasar untuk memahami cara kerja bidang koordinat. Namun, kali ini saya ingin tunjukkan kepada kalian cara yang lebih mudah dan lebih intuitif untuk menggambar titik. Cara ini dimulai dari titik asal bidang koordinat, yaitu 0,0, dan kemudian memperlakukan koordinat seperti serangkaian perintah sederhana yang memberitahu kalian seberapa jauh kalian harus menggerakkan titik pada arah X dan Y. Misalnya, untuk menggambar koordinat 5,3 seperti sebelumnya, kita mulai dengan membayangkan sebuah titik di titik asal 0,0. Lalu, kita lihat bilangan pertama pada pasangan terurut untuk mengetahui seberapa jauh kita perlu menggerakkan titik pada arah X. Karena X positif 5, kita gerakkan titik kita sejauh 5 satuan.
ke arah X positif. Dan kemudian dari situ, karena Y positif 3, kita gerakkan titik kita sejauh 3 satuan ke arah Y positif. Atau dengan kata lain, kita gerakkan titik kita 3 satuan ke arah atas. Nah, cara ini lebih mudah kan digunakan untuk menggambar titik? Kita coba beberapa kali lagi agar kalian mengerti ide dari cara ini. Mari kita coba gambar koordinat negatif 3,5. Sekali lagi, kita mulai dengan membayangkan sebuah titik di titik asal. Dan kemudian, koordinat akan memberitahu kita seberapa jauh titik itu digerakkan sepanjang sumbu X dan sumbu Y. Karena X negatif 3, kita gerakkan titik tersebut sejauh 3 satuan. Tetapi kali ini terhadap arah X negatif, yaitu ke kiri. Dan kemudian, karena Y positif 5, kita gerakkan titik tersebut sejauh 5 satuan ke arah Y positif. Sekarang kita coba gambar koordinat negatif 5, titik koma negatif 5. Dalam kasus ini, X dan Y keduanya negatif. Jadi dimulai dengan titik di 0,0, kita gerakan titik itu 5 satuan ke arah X negatif, yaitu ke kiri, dan kemudian 5 satuan ke arah Y negatif, yaitu ke bawah. Terakhir, kita coba gambar koordinat 3, titik koma, negatif 3,5. Dimulai dari titik 0,0, kita gerakan titik 3 satuan ke arah X positif. Dan kemudian 3,5 satuan terhadap arah Y negatif. Nah, kita telah menggambar 4 titik atau pasangan terurut dengan cara yang lebih mudah ini. Dan apakah kalian perhatikan bahwa masing-masing titik tersebut terletak di wilayah koordinat yang berbeda? Keempat wilayah ini disebut kuadran, dan batas-batasnya ditentukan oleh dua sumbu bidang koordinat. Kuadran diberi nama kuadran 1 hingga kuadran 4, sehingga kalian dapat dengan mudah menyebutnya dalam percakapan jika diperlukan. Kuadran 1 adalah kuadran yang berada di kanan atas dan berisi semua titik di mana nilai X dan nilai Y positif. Kuadran 2 berada di kiri atas dan berisi semua titik yang memiliki nilai X negatif dan nilai Y positif. Kuadran 3 berada di kiri bawah dan berisi semua titik yang memiliki nilai X negatif dan Y negatif. Dan kuadran 4 berada di kanan bawah dan berisi semua titik yang memiliki nilai X positif dan nilai Y negatif. Angka Romawi biasanya digunakan untuk memberi label pada keempat kuadran tadi. Dan mereka berada dalam urutan itu karena itulah urutan saat kalian membuat ruas garis dari titik asal 0,0 ke koordinat 1,0 dan kemudian memutar ruas garis itu berlawanan arah jarum jam di sekitar titik asal, maka akan terbentuk lingkaran yang kita sebut lingkaran satuan yang dibagi menjadi 4 kuadran, seperti bidang koordinat. Baiklah, sekarang kalian tahu apa itu bidang koordinat, dan kalian tahu cara menggambar titik-titik pada bidang koordinat. Namun, kalian mungkin bertanya-tanya, apa hubungannya pelajaran ini dengan aljabar? Nah, aljabar melibatkan banyak jenis persamaan dan fungsi yang jauh lebih mudah dipahami jika kita gambar grafik penyelesaiannya pada bidang koordinat. Terima kasih sudah menyimak penjelasan tadi. Jangan lupa like video ini jika kalian suka dengan konten yang diberikan, dan subscribe ke channel Fitmat agar kalian tidak melewatkan video terbaru dari Fitmat. Sampai jumpa lagi di Fitmat selanjutnya.